Silakan Bapak punya waktu untuk di awal ini bicara sampai 10 menit. Selebihnya nanti akan kami gunakan sampai total 50 menit kurang lebih. Silakan Bapak memulai bercerita sama seperti yang sebelumnya, mungkin sudah saling mengingatkan. Silakan Pak. Baik Pak. Di sini yang dijelaskan tentang, mohon maaf Pak. Oh ya, baik. Jadi saya sampaikan ke Bapak, yang disampaikan sini adalah bagaimana Bapak sejak awal itu mengikuti sesi PPG dimulai dari LK 1.1, 1.2, 2.1, seterusnya. Itu kan bagaimana Bapak mencoba untuk menganalisis masalah, identifikasi masalah penyebabnya, lalu bagaimana menentukan sekaligus mengeksplorasi penentuannya ya, sehingga diperoleh solusi. Dari situ kemudian ada suatu rencana dalam bentuk pengembangan perangkat pembelajaran, materi ajar, RPP, media, LKPD, gitu Pak. Ya, dan itu semua disusun. Tentu Bapak tidak mungkin buka mata langsung ada. Itu penuh cerita gitu. Ceritanya itu seperti apa, Bapak Heri? Rata-rata teman-teman tadi itu menceritakan pengalamannya bagaimana bagaimana menemukan itu gitu. Mengenali satu konsep tentang rancangan pembelajaran yang inovatif berdasar atas masalah yang ditemukan. Begitu Pak. Silakan Pak ya. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak dosen, sama Pak dosen Dr. Muhammad Rais dan Dr. Yasdin Yasir. Hari ini pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya bagaimana di pembelajaran pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Makassar ini. Menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya dan tidak akan pernah dilupakan, dan tentunya akan menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saya untuk menjadi guru yang sesungguhnya, artinya karena memang di sini dituntut bagaimana kita mampu membuat sebuah rancangan pembelajaran dengan berbasis identifikasi masalahnya, artinya bagaimana rancangan pembelajaran itu hadir dari permasalahan peserta didiknya. Nah, ini yang menjadi fokus daripada nanti ke depannya, bagaimana saya mampu menyusun rencana pembelajaran yang inovatif maupun ya kolaboratif dan komunikatif nantinya, sehingga pembelajaran saya ataupun kelas saya tidak menjadi kelas yang jenuh maupun angker gitu, artinya seperti itu. Diawali dengan pertama saya menyusun, dibimbing oleh dosen dari UNN, dari Bu Amira, tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini dulu saya diharuskan ataupun difokuskan bagaimana kita mencari permasalahan daripada peserta didik. Namun barang tentu sebenarnya ada juga permasalahan itu hadir daripada kitanya sendiri gitu, dengan ya kurangnya pemahaman tentang TPACK. Nah, itu kan pedagogi. Nah, itu kan yang menjadi mungkin sehingga membuat kelas tersebut ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Di sana saya memilih beberapa jenis masalah yang diidentifikasi, dari mulai rendahnya kemandirian belajar peserta didik yang timbul dalam pembelajaran, sehingga terus ada lagi tentang rendahnya hasil belajar peserta didik, serta rendahnya
tentang pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Selanjutnya tentang adanya rendahnya kolaborasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran, serta adanya miskonsepsi dalam pembelajaran atau materi pembelajaran yang saya sampaikan. Kadang ketika saya sampaikan kepada peserta didik, masih saja ketika saya berikan sebuah tugas ataupun LKPD, saya tanya sudah mengerti, sudah paham, namun ternyata ketika ada saja ada masalah yang timbul, yaitu peserta didik ternyata masih belum memahami tentang apa yang harus mereka kerjakan dan sebagainya. Yang terakhir tentang rendahnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran. Nah, analisis masalah yang timbul tersebut, dibuatlah sebuah analisa untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Ya, dari beberapa identifikasi masalah atau dari beberapa masalah yang hadir, saya coba identifikasi sumbernya dari mana dan seperti apa, hingga timbullah beberapa analisis identifikasi mengenai permasalahan-permasalahan yang hadir. Ya, contohnya dalam rendahnya kemandirian belajar, saya di sini peserta didik sering tidak memperhatikan guru dalam proses pembelajaran, terus kesulitan dalam mengerjakan. Ya tadi saya bilang KPD-nya, peserta didik kurang memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat, peserta didik kurang memiliki dorongan, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini menjadi problem juga. Jadi mereka hanya berpusat terhadap apa yang guru sampaikan, tidak mencari tahu materi yang sebenarnya lebih luas atau lebih mumpuni ataupun lebih banyak berada di sumber-sumber yang lainnya. Dan itu timbul ya berbarengan dengan beberapa kegiatan. Artinya ada juga pengaruh dari pandemi COVID-19 kemarin, sehingga yang memfokuskan peserta didik ketika di kelas fokus hanya ke gadgetnya, tidak fokus terhadap pelajarannya. Itu yang timbul akhirnya. Itu beberapa. Selanjutnya kami ataupun saya harus mengeksplorasi penyebab permasalahan yang hadir, ya, melalui beberapa kajian literatur serta hasil wawancara dari kepala sekolah. Namun ini saya diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dari guru rekan sejawat, terus pengawas pembina sekolah, serta dari pakar. Nah, ini memang sejalan, namun beberapa yang timbul memang dari semua permasalahan yang saya coba angkat di sini, ternyata memang dari pakar terutama itu mengemukakan bahwasanya memang problemnya adalah guru belum mampu menghadirkan pembelajaran yang real, sehingga peserta didik tidak terfokus terhadap materi tersebut. Nah, peserta didik sebenarnya mampu ataupun fokus dalam pembelajaran itu hanya di 15 menit awal. Nah, sehingga harus memiliki cara-cara, artinya penguasaan kelasnya itu harus sudah dimiliki oleh guru tersebut, ya, terutama mungkin saya di sini pengembangannya ya di pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan pedagogi dalam pembelajaran dan proses pembelajaran yang inovatif, sehingga peserta didik mungkin tidak bad mood ataupun tidak boring terhadap pelajaran ataupun materi yang saya sampaikan. Begitupun dari beberapa dari pengawas, dari guru maupun dari WKS kurikulum, memang beberapa masalah yang timbul memang ada dari faktor internal maupun eksternal peserta didiknya juga. Faktor internalnya ya mungkin dari rasa malas, terus dari faktor eksternalnya lingkungan, sehingga itu sinerginya menjadi sangat saling berkaitan erat. Nah, di sini maka peran guru lah yang harus mampu untuk memecah
apa namanya itu kebuntuan dalam permasalahan tersebut, sehingga diharapkan proses pembelajarannya itu lebih interaktif dan komunikatif dan kolaboratif nantinya, sehingga critical thinking-nya itu diharapkan dapat gitu ya. Lebih-lebihnya dengan guru menerapkan apa namanya itu pembelajaran yang berbasis SOS ataupun memantik materi-materi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeksplor dirinya, yaitu tidak apa menjadi satu hal yang mungkin bisa diterapkan. Selanjutnya dari beberapa hal tersebut, saya menentukan penentuan penyebab masalah. Penentuan penyebab masalah ini dibantu oleh dosen kami di UNM, yaitu Pak Dr. Yasdin. Bagaimana kita mampu menentukan akar penyebab masalah yang tidak memiliki apa namanya itu bukan penyebab perantara. Nah, ini memang bagi saya dulu kemarin, aduh ini agak sedikit berkecamuk juga, artinya belum mampu secara secara langsung menentukan, sehingga dibuatlah beberapa teori-teori yang diajarkan untuk lebih menyederhanakan, sehingga mampulah para mahasiswa untuk menentukan, oh inilah apa akar masalahnya, bukan akar antaranya. Nah itu dari beberapa hasil eksplorasi penyebab masalah seperti contohnya di kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, ketergantungan terhadap orang lain, terus kemampuan, lingkungan dari eksternalnya, internal dan eksternal, terus kompetensi profesionalisme guru, model, metode atau strategi pembelajaran. Nah inilah jangan sampai juga pengambilan akar masalah tersebut menjadi tidak bisa kita lakukan penyelesaiannya di kelas. Maka saya coba mengangkat akar masalahnya itu dari model, strategi, metode, dan medianya, sehingga dari model, strategi, dan metode dan medianya ini diharapkan mampu menggugah ataupun mampu menjadikan peserta didik lebih aktif dari hal ya tadi, dapat meningkatkan kemandirian belajar, dapat meningkatkan hasil belajar, dapat meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran, dan peserta didik mampu memanfaatkan media pembelajaran yang update sekarang mungkin ya, dengan pemanfaatan digital, media sosial. Nah itu seperti itu yang akhirnya coba saya ambil dari akar penyebab masalah tersebut. Dari hal tersebut saya akhirnya memilihlah masalah yang terpilih yang ingin saya selesaikan tersebut dikerucutkan karena diharuskan untuk mengambil 4 permasalahan. Maka ya permasalahan yang saya ambil di sini lebih yang saya eliminasi ada 2, ada miskonsepsi dengan rendahnya pemanfaatan pembelajaran PJB, sehingga saya mengambil tentang bagaimana saya bisa menyelesaikan tentang rendahnya kemandirian belajar peserta didik, hasil belajar peserta didik yang masih rendah, terus rendahnya kolaborasi pembelajaran kelompok, dan pemanfaatan media belajar yang inovatif. Sehingga akar penyebab masalahnya yang saya ambil tadi model pembelajaran di rendahnya kemandirian belajar, metode pembelajaran di hasil pembelajaran, dan strategi pembelajaran di rendahnya kolaborasi, dan media pembelajaran di peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Dari keseluruhan tersebut, penentuan solusinya ya saya kaji, saya dibantu oleh dosen dari UNM ini, bagaimana para dosen dapat menggiring saya terutama untuk dapat menentukan solusi alternatif yang relevan, sehingga mampu untuk menentukan solusi
permasalahan yang diambil dengan melakukan kajian studi literatur, kajian dari hasil wawancara yang saya ambil dari beberapa sumber, dari kurikulum, dari guru sejawat, terus dari rekan sejawat, dari pengawas, dan dari pakar. Dan alhamdulillah dengan bantuan kolaborasi daripada narasumber berikut dari dosen pembimbing, sehingga akhirnya maaf, akhirnya kami dapat membuat perangkat pembelajaran yang inovatif. Artinya ya kita bisa menentukan, dibantu oleh dosen kami yaitu Pak Dr. Muhammad Rais, bagaimana menentukan KKO, terus kata kerja operasional yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika ini jangan sampai yang ditetapkannya itu adalah masih lots, ya harus HOTS, karena peserta didik harus mampu untuk menjawab tantangan untuk dalam hal pembelajaran. Di sana ketika penyusunan perangkat pembelajaran, saya pribadi diharuskan ataupun dibimbing untuk melakukan penyusunan dari mulai penyusunan RPP, modul ajar, terus LKPD, penyusunan LKPD, penyusunan media, terus penyusunan evaluasi pembelajaran. Sehingga yang biasanya, mohon maaf, saya harus jujur, biasanya saya di kelas jarang ataupun hanya membawa buku pelajaran, setelah itu saya menampilkan media pembelajaran menggunakan PowerPoint, jarang menyampaikan KD pembelajaran, tujuan pelajaran, atau IPK pembelajaran, hingga ya IPK pembelajaran yang harus mereka kuasai. Nah, itu jarang saya sampaikan. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti ini, saya menjadi sangat paham bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi ataupun yang saya ambil sebelumnya. Itu seperti itu Bapak. Sehingga ya alhamdulillah sampai dengan hari kemarin kita melakukan presentasi peer teaching dari pembuatan rencana aksinya, dan di sana juga kita diajarkan bagaimana kita bisa menghidupkan suasana kelas, bagaimana kita mampu untuk berkolaborasi dengan peserta didik. Akhirnya bukan guru menjadi sumber pembelajaran atau student center learning, teacher learning, tapi jadi peserta didik lah menjadi pusat utamanya. Seperti itu Bapak yang bisa saya ceritakan. Oke. Cukup ya Pak Heri? Baik Pak. Oke, baik. Bapak menggunakan waktu ya lumayan 16 menitan. Itu berarti sisa menit kita ada sekitar 34-an. Mudah-mudahan bisa tuh. Ya, saya coba dulu mengawali. Nanti sebentar baru Pak Yasdin akan melanjutkan. Setelah ini nanti Pak Yasdin lagi akan coba. Mudah-mudahan berarti nanti ini kita berhenti Pak Yasdin setelah ini kan Jumat ya Pak ya? Ya, berarti ada yang tertunda molor setelah Jumat Pak, satu. Iya. Seharusnya kan kalau di jadwal setelah Jumat itu sisa satu, tapi berarti kita ada dua Pak nanti. Iya, karena ini jam 11 lewat. Pasti enggak nutup kapang ini. Iya. Oke, baik. Kecuali bisa lebih cepat, saya persingkat saja. Pak Heri. Baik Pak. Bapak panjang lebar bercerita luar biasa itu. Sepertinya kalau akan ditanyakan tentang bagaimana mengidentifikasi masalah, eksplorasi, dan penentuan penyebabnya, ya mungkin akan mengulang aja kali ya. Tapi enggak apa-apa, coba. Di sekolah tempat Bapak mengajar, itu SMK berapa Pak?
Saya mengajar di SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja, Pak, Sukabumi. Ya, sudah berapa tahun Pak? Saya ini baru tahun pertama, Pak, di sini, Pak. Tahun pertama. Ya, tahun pertama. Ya, berarti pengalaman Bapak beradaptasi dengan sekolah, bernapak tilas jauh ke belakang itu belum begitu banyak ya, Pak ya. Ya, Pak. Apa yang Bapak ceritakan itulah yang Bapak lihat per 1 tahun ini gitu. Itu primer datanya, tapi mungkin data ininya kan Bapak bisa dapat mendengar kita masukan tentang bagaimana kondisi sekolah yang Bapak tempati mengajar di sana. Gitu. Sekolah itu memang sekolah tanpa ada masalah kah? Atau sekolah itu kalau Kalau dengar ya itu bagaimana pendengarannya Bapak? ketika saya masuk ke sini agak sedikit kaget, Pak, ya, karena sebelumnya Mm-mm. saya mengajar di swasta, Pak, di sekolah swasta. Eh, di sini agak kompleks, artinya ada eh, perhatian orang tua yang kurang terhadap peserta didik. Jadi orang tua menyerahkan sepenuhnya peserta didik kepada gurunya, silahkan ajari anak kami atau silahkan didik anak kami, seperti itu, Pak. Sehingga ketika anak tidak hadir pun kadang orang tua ya acuh gitu. Jadi kami yang harus terus, ya itu memang tugas kami daripada guru untuk menggugah motivasi mereka untuk sekolah dan sebagainya. Terus ada juga kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah yang mohon maaf ada yang menyimpang, Pak. Ini secara globalnya, Pak, ya, menyimpang. Contoh ada sering terjadi tawuran, Pak, antar sekolah. Karena memang ketika historinya, ketika saya tanyakan, ini sudah memiliki histori yang jauh ke belakang dengan sekolah lain. Namun ketika dalam proses pembelajaran di kelas, itulah yang beberapa yang saya temukan. Karena memang di sini masih terkurung dengan konsep pembelajaran COVID-19 kemarin, sehingga peserta didik kenapa saya larikan permasalahan di kemandirian. Nah, di sana, Pak, jadi kemandirian belajarnya pun berkurang ketika tatap muka sekarang dibiasakan kembali. Karena di kami sendiri kemarin ada sebentar waktu ditatap mukakan, sebentar waktu didaringkan lagi, seperti itu, Pak. Oke. Di sekolah memang potensi masalah seiring dengan tumbuh kembang anak itu ya pasti itu ya siswa SMK berada pada fase ketiga bahkan fase keempat, malah fase yang operasional konkret itu bukan lagi dalam teori kognitif, perkembangan kognitif. Mereka sudah bisa diajak menyelesaikan masalah. Masalah yang kita hadapi ini adalah bukan hanya memang masalah pembelajaran, Pak Heri, ya, tapi masalah yang berkaitan dengan non akademik, perilaku, sikap itu. Hanya saja memang ya kementerian kita itu tidak bisa melepaskan semuanya itu ya. Maksudnya guru hanya fokus pada permasalahan pembelajaran. Namun kita di PPG ini memang fokus pada permasalahan pembelajaran. Tapi untuk bisa mengelaborasi semua tujuan akhir dari ketercapaian lulusan itu, ya bukan hanya permasalahan pembelajaran. Anak tidak akan bisa selesai pembelajarannya kalau masalah perilakunya, masalah kekerasan, Ya, Pak. fisik, masalah perundungan, ya, lagi tren sebagai salah satu satu dari 4 dosa besar itu tidak bisa diatasi. Oke lah, sampai di sini tugas kita sebagai guru hanya fokus pada permasalahan pembelajaran. Biarkan masalah yang lain itu ya program lain gitu ya. Nah, kaitannya dengan permasalahan pembelajaran, ya sebenarnya kita hanya berkutat-katik di ya akarnya itu ada di penggunaan metode, penggunaan media gitu ya Pak ya. Ya, Pak. Itu aja berputar-putar gitu.
dua satu dua satu dua. Guru dalam hal pedagogis ya, tentang metode ya, tentang media. Mungkin ada tujuan yang tidak pas metodenya, tidak pas medianya gitu. Ada tujuan pembelajaran yang media dan metodenya itu terlalu bombastis gitu. Sementara dia hanya butuh media yang simpel-simpel saja, sederhana. Metode yang mungkin sebenarnya metode itu tidak wah gitu, tidak perlu wah. Tapi karena gurunya mungkin pengen showing itu ya, pengen menunjukkan unjuk apa gitu, akhirnya ya itu juga capek gitu. Nah, menurut Bapak, bagaimana mengaitkan antara tujuan pembelajaran dengan penggunaan dua hal itu, media dan metode yang tepat, media yang efektif, media yang tepat, efektif gitu dengan metode yang mungkin efisien juga ya. Itu bagaimana mencocokkan gitu Pak, kalau kita bikin tabel ininya. Best practice-nya Bapak dalam menyusun apa itu, mengcustom itu loh, kemarin pengalamannya. Silakan Pak. Baik Pak. Menurut pengalaman saya yang dari hasil pembelajaran kemarin, memang bagaimana kita bisa menentukan metode dengan media yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan di kelas, yaitu bagaimana tadi kita mengetahui akar masalah, setelah itu kita dapat mengeksplorasi permasalahan dan menentukan solusi yang alternatif dan relevan. Nah, solusi alternatif yang relevan ini saya coba tentukan melalui ya penentuan akar masalah. Jangan sampai penentuan akar masalah ini menjadi akar antara. Artinya jangan sampai, contoh misalkan di pedagogi, maka guru berarti yang harus dilatih. Sedangkan kita adalah bagaimana caranya menuntaskan permasalahan di kelas. Artinya itu. Artinya saya lebih kepada bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan oleh saya dan tidak memberatkan di sekolah. Contoh misalkan kalau media ternyata di sini masih terkendala masalah jaringan internet, sehingga saya tidak bisa memaksakan sekolah untuk mengadakan sarana prasarana yang mumpuni, karena itu sudah hak kewenangan daripada kepala sekolah ataupun yang memiliki wewenangnya. Maka dari itu ya saya membuat perumusan bagaimana masalah ataupun pencocokan daripada masalah tersebut sehingga dapat menjawab tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi kita juga berdasar pada seperti apa tujuan yang mau dicapai. Seringkali memang kadang-kadang ada, kalau riset itu ada interveningnya, ada condition, ada kondisi pembelajaran yang itu sebenarnya kita tidak mampu kontrol gitu, sebagai guru. Ya, itu berada di tengah gitu. Ya, media sudah oke, metode sudah oke, tapi ternyata yang belum oke ini ada di condition. Condition itu siswanya gitu ya. Condition, dan siswanya ini kok masih belum termotivasi. Siswanya ini masih belum bisa tenang duduk gitu. Siswanya ini kok masih parecu lah kalau orang sini bilang ya. Masih susah diatur gitu. Pikirannya di luar, matanya di dalam, atau fisiknya ada di dalam, tapi itu best practice-nya menurut Bapak sebagai guru yang untuk bisa mengelola kelas gitu supaya ada ketertiban di siswa. Itu gimana tipsnya, Pak? Baik, Pak. Kalau Metode dan media sudah bagus loh, Pak ya. ya, Ya. ya, pengendalian kelas ini menjadi salah satu faktor penting juga dalam ketika faktor penunjang utamanya sudah oke. Ya, makanya saya juga melakukan sedikit stimulus kepada peserta didik, bagaimana saya memfokuskan dulu peserta didik untuk hadir jiwa dan raganya itu berada di kelas gitu. Jangan sampai
dia masih berpikir berada di misalkan di kantin kah atau dengan handphonenya ya dengan saya membuat yel-yel dalam dalam pembelajaran, terus menggunakan metode-metode apa namanya itu ice breaking, kuis misalkan, dan eh, bagaimana saya kalau misalkan itu masih ada beberapa peserta didik karena jumlah peserta didik misalkan banyak dari jumlah misalkan dari 34 ataupun 30 masih saja ada yang sebagian sudah paham bagaimana berkondisi di kelas, maka saya lebih menekankan bagaimana saya pendekatan di luar kelas. Saya bertanya apakah ada masalah, ya artinya saya memberikan hak kepada peserta didik untuk menilai diri saya sendiri. Apakah saya kurang baik di bagian aspek mana sehingga peserta didik itu nyaman gitu. Ya, dengan pemberian-pemberian reward misalkan dalam pembelajaran itu juga penting ternyata menggugah kemandirian belajar peserta didik maupun motivasi belajar peserta didik. Seperti itu Pak, yang Ya, biasanya coba saya terapkan Pak. ya. Jadi untuk membuat ada engagement yang katakanlah full power di kelas itu, ya fokus pada dua strategi sosial dan strategi kognitif Pak, ya. Jadi ya interaksi sosial harus dibangun gitu. Dengan tadi Bapak sudah menunjukkan itu, ya berupaya untuk apa dengan siswa. Siswa mungkin duduk dengan siapa, siswa tidak boleh duduk sendirian dan akhirnya merasa sendiri gitu, ya. Mesti ada pairing di situ, ada sosial interaksi. Itu strategi sosialnya. Memang tujuan kita bersama selain homeschooling itu kan ya itulah gitu ya, bawa sekolah sistem persekolahan untuk berinteraksi gitu, dan harusnya itu terus. Lalu strategi kognitifnya ya bagaimana Bapak memunculkan kegiatan-kegiatan yang ya misalnya ada tebak-tebakan kuis gitu ya Pak ya. Ya, Pak. Nanti siapa yang nebak langsung ini, yang nebak tunjuk lagi temannya yang ini. Itu ada games tapi ada juga anunya di situ. Ya tentu kita tidak tebak-tebakan lagu gitu ya. Tebak-tebakan ini yang Ya, esensial, mata materi pelajaran esensial, berarti Pak ya. ya esensial materi. Konsep kah atau fakta atau prosedur. Gitu Pak. Oke, siap Pak. Ya, oke. Mungkin itu dari saya. Karena ini sudah menjelang Jumatan, ya masih ada waktu 20 menit menjelang 50. Dengan hormat Pak Dr. Yasdin, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Rais, Pak Heri yang saya hormati. Ketemu lagi Pak, Terima selamat kasih Pak. bertemu di ujian komprehensif. Secara detail runut sebenarnya Bapak tadi udah paparkan melalui ya informasi lebih awal ya, sehingga proses penggalian yang akan coba kami lakukan barangkali pada bagian-bagian tertentu yang menjadi prasyarat untuk ujian komprehensif ini. Ini lebih ke hal yang saya mintai argumentasi atau pendapat saja sih Pak. Iya, sebenarnya. Kalau argumentasinya Bapak tadi sebenarnya sudah tergambarkan ya sedikit. Tetapi saya ingin penegasan Pak. Menurut Bapak, beda antara guru profesional yang mungkin kegiatan PPG dengan yang belum itu apa sih sebenarnya Pak? Kalau saya bisa berargumentasi, artinya saya sendiri bisa dikatakan masih belum profesional menjadi guru karena saya lihat dari beberapa aspek yang harus dikuasai oleh guru itu kan dari kepribadiannya, terus sosialnya, pedagogiknya, itu menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki oleh guru. Artinya ketika pedagogik berarti penyusunan perangkat pembelajarannya ya harus sesuai. Aspek-aspek semua itu harus ada gitu. Nah, sementara yang guru belum profesional berarti masih ada beberapa aspek yang belum diterapkan. Artinya mungkin beliau sudah sudah melalui itu namun secara tidak sadar.
seperti saya berpikir, oh ternyata ini ada masuk di aspek ini. Oh ternyata ini saya belum masuk ke aspek ini. Nah itu seperti itu Pak. Jadi kalau guru profesional otomatis sudah mampu menguasai seluruh elemen aspek yang harus dimiliki oleh karakter guru profesional tersebut. Oke, Pak Heri, misalnya ada hal yang dituntutkan untuk penguasaan kompetensi seorang guru di abad 21. Ini bukan saja soal barangkali sempat disinggung ya di perangkat pembelajarannya Pak Heri terkait dengan penggunaan KKO, baik KKO-nya Anderson maupun misalnya Bloom, ya melalui taksonomi Bloom. Nah, di luar dari itu Pak Heri, kalau itu ranahnya sifatnya kontekstual, tekstual, saya minta Pak Heri bisa tidak menggambarkan seorang guru yang profesional menggambarkan kognisinya peserta didik melalui hal yang kontekstual itu seperti apa? Baik Pak, sesuai dengan analisis KKO kata kerja operasional sendiri, kalau kita ingin menjelaskan bahwa sudah terbentuk dalam proses pembelajarannya, kita lihat dari tadi penentuan KKO-nya. Kalau misalkan dalam KI, KD-nya adalah menerapkan ataupun ya menerapkan, ketika di IPK-nya ternyata masih menjelaskan, berarti secara tidak langsung guru tersebut masih belum mampu untuk menerapkan pembelajaran yang HOTS-nya gitu. Nah, sehingga dengan mencari beberapa kata kerja yang tentunya dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan nantinya bisa dicapai oleh peserta didik yang sesuai dengan karakter peserta didik, ya kita menyesuaikan juga dengan peserta didik, itu lebih baik. Contohnya jangan sampai tadi menjelaskan, mungkin dapat dengan kata kerja yang lain yang bisa menjelaskan bahwa kata kerja itu mampu berbicara banyak dalam hal tersebut, Pak. Oke, Pak Heri, soal yang level kognitif dalam bentuk KKO itu. Nah ini kan juga sebenarnya mengantar peserta didik ke arah HOTS yang sempat juga Pak Heri singgung tadi. Menurut Pak Heri, ketika peserta didik itu sudah sampai di level HOTS, apa yang harus dilakukan guru berikutnya? Kalau sudah sampai di level high order thinking skill. Nah ini Pak, ketika peserta didik sudah sampai di HOTS, nah, kembali lagi ke gurunya. Artinya pertanyaan HOTS itu pada pertemuan selanjutnya tidak bisa disebutkan lagi menjadi HOTS. Maka sebagai guru kita harus melakukan pengembangan dalam hal pembelajaran maupun hal yang lain. Nah, termasuk peserta didik untuk setelah mereka mampu untuk tadi menjawab tentang pembelajaran HOTS, maka mereka diajak untuk distimulus untuk dapat mengembangkan pembelajaran HOTS tadi dengan cara ya mereka mampu misalkan mempraktekkan, berinovasi, mengimplementasikan, sehingga pembelajaran HOTS tadi tidak hanya cukup misalkan di sekedar mereka mampu menjawab pertanyaan atau menjawab masalah, tapi mereka mampu berinovasi nantinya seperti itu, Pak. Pengembangannya mungkin saya lebih ke sana, Pak. Oke, sana, Pak. Nah, ini sebenarnya udah agak panjang. Saya menyederhanakan Pak Erik karena sudah sangat terbantu tadi bagian-bagian yang memungkinkan untuk kami lihat. Ini sering saya tanyakan di beberapa tempat. Pertanyaannya sederhana sih Pak Erik. YouTube itu menurut Bapak itu apakah bagian dari TPACK kalau seorang guru mengambil video dari YouTube? Kalau penggunaan teknologinya betul,
Namun alangkah lebih baiknya guru tersebutlah yang menjadi peran utamanya, sehingga benar-benar memberikan pembelajaran yang real. Oh iya, ternyata guru yang menjadi fasilitator kita itu mampu dapat menghadirkan pembelajaran yang real. Barang tentu kalau YouTube itu sudah termasuk ke dalam PPACK. Namun alangkah lebih baiknya ketika membuat suatu pembelajaran inovatif, ya guru tersebutlah yang menjadi peran utamanya, sehingga ada satu sosok yang mereka lihat gitu. Oh iya, inilah guru yang yang harus ada, yang dipercayai oleh peserta didik, sehingga peserta didik pun nanti kedepannya akan nyaman menjadi kolaboratornya nantinya, seperti itu Pak. Ya, ada yang saya highlight Pak Heri dari pernyataannya Pak Heri, ya, guru yang harus ada. Kalau saya kaitkan antara nyomot video di YouTube dengan saya atau sebagian orang kebanyakan malah ya mengistilahkan dengan guru yang memesona. Apakah guru yang menguasai PPACK itu bisa diasumsikan luas juga sebagai prasyarat atau bahkan syarat untuk menjadi guru memesona? Kalau untuk menjadi prasyarat menjadi guru mempesona, mungkin bisa jadi Pak, karena memang sekali lagi peserta didik perlu figur figur guru yang sesungguhnya, tidak hanya ya mungkin kalau asal kita nyuruh anak untuk silakan peserta didik untuk men-searching di YouTube, mereka secara langsung akan tinggal mencari saja apapun itu. Mungkin nanti mereka akan berdiskusi, bertanya, oh ini seperti ini. Tapi dengan hadirnya kita dalam tadi, apalagi dengan bagaimana kita mampu untuk menjadi guru yang prasyarat memesona tadi, yaitu mungkin bisa menjadi salah satu syarat bagaimana guru menjadi seorang figur di peserta didik tersebut, dan benar-benar nantinya ketika guru tersebut berhalangan hadir, mereka akan respon dan menanyakan gitu, oh iya mana Pak Anu atau ibu siapa gitu, dan mereka akan kangen terhadap kita, rindu terhadap kita ketika memang kita menjadi sosok di sana Pak, seperti itu Pak. Ya, baik Pak Heri, saya pikir juga udah gamblang tadi Bapak uraikan di awal. Dari saya juga cukup seperti itu proses penggaliannya. Ya, saya sampaikan terima kasih, sukses untuk tahap berikutnya Pak Heri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Rais. Ya, terima kasih Pak Dr. Yasting. Alhamdulillah Pak Heri, terima kasih ya sudah sampai di sini di akhir sesi kita untuk sesi pagi. Setelah ini kita Jumat baru lanjut lagi. Boleh di stop recordnya Pak? Baik Pak. Iya.